Assalamualaikum, Abah Warkop Slow Marslat. Di kesempatan kali ini dalam edisi catatan Abah Warkop Gorontalo sebagai salah satu 19, ya, kalau mohon dikoreksi, satu dari 19 daerah adat yang diakui di Republik Indonesia. Ini sudah tentu merupakan suatu pengakuan dari bangsa ini bahwa Gorontalo memiliki kearifan lokal yang menjadi dasar landasan masyarakatnya, yakni adat istiadat. Dengan adat istiadat berarti ada patron sosial kemasyarakatan yang membingkai kehidupan masyarakat Kota Gorontalo dari segi kultural. Kehadiran organisasi adat sudah barang tentu satu keniscayaan. Mengapa? Karena adat istiadat atau budaya itu perlu dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan. Bukan sekedar untuk saat sekarang, bahkan untuk saat-saat yang akan datang bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Oleh sebab itu eksistensi kehadiran organisasi adat tentu memiliki arti yang penting. Catatan Abah Warkop, di Gorontalo ini ada 2 organisasi adat, yakni apa yang disebut dengan Dewan Adat dan apa yang disebut dengan lembaga adat. Kedua organisasi adat ini eksis saat ini dan berperan memberikan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi adat. Tapi pertanyaan bagi kita semua, bagi masyarakat Gorontalo, dan bahkan harapan pemerintah Provinsi Gorontalo, bisakah antara lembaga adat dan dewan adat melebur menjadi satu organisasi adat yang ada di Provinsi Gorontalo? Insya Allah ini harapan. Mengapa? Karena sudah barang tentu dengan menyatunya melebur kedua organisasi adat yang masing-masing dihuni oleh orang-orang yang sangat mumpuni di bidang adat, bahkan para intelektual, para akademisi ada di dalamnya. Ini akan memberikan energi, kekuatan yang lebih besar kepada organisasi adat sebagai tempat masyarakat Gorontalo untuk meminta seperti fatwa, petunjuk, saran, hal-hal yang bersentuhan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dilihat dari sisi adat. Bahkan pemerintah pun, dan menjadi suatu tradisi di Gorontalo, setiap kegiatan pemerintahan, misalnya setelah proses seremonial negara di dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan pengangkat camat dan kepala desa, pasti akan dilakukan prosesi adat. Ya, artinya bahwa tiada sendi kehidupan masyarakat di Gorontalo tidak bersentuhan dengan adat. Oleh sebab itu, energi yang kami maksudkan apabila kedua organisasi adat ini menyatu, ini luar biasa. Dan peranan mereka terhadap kelestarian adat istiadat Gorontalo pasti makin kuat. Sekali lagi pertanyaannya, bisakah kedua organisasi adat ini menyatu? Ya mungkin kalau kita tinjau di daerah-daerah lain, ada beberapa daerah lain yang memiliki beberapa lembaga adat dalam satu daerah,
bagi Abah Warkop itu adalah persoalan demografi dan antropologi. Tapi di Gorontalo alasan untuk kita berpisah atau memiliki beberapa lembaga atau organisasi adat itu semestinya hampir tidak ada. Mengapa? Karena sifat secara antropologi budaya Gorontalo itu satu. Demografinya demikian juga. Oleh sebab itu, ayo kita dorong dan kita berdoa para petinggi sesepuh adat bisa memaklumi ini, bahwa harapan masyarakat untuk bagaimana organisasi adat makin dirasakan peranannya, makin besar namanya, dan makin eksis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat dengan menyatunya organisasi ini. Ini yang diharapkan oleh kita semua. Insya Allah kami meyakin karena para petinggi-petinggi yang ada di kedua lembaga adat ini, lembaga adat maupun dewan adat, organisasi adat ini adalah orang-orang yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi, dan intelektualitas yang luar biasa dengan memiliki suatu jiwa wisdom, kearifan, kebijaksanaan yang sangat tinggi. Bismillah, mudah-mudahan lembaga adat dan dewan adat akan berada di rumah besar, rumah adat Gorontalo. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.